Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada mata kuliah konseling keluarga atau pelayanan konseling keluarga. Kemudian salawat dengan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada minggu kedua ini pada materi pertama kita membahas tentang konsep dasar dari keluarga. Nah, di sini dalam konsep dasar keluarga ini ada poin pertama yang kita bahas yaitu makna dari keluarga. Nah, makna keluarga secara umum merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang anggota keluarga, diantaranya dari ayah, ibu, anak yang mana tinggal di bawah satu atap atau dalam satu rumah dan hidup dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian makna keluarga dalam pandangan Islam di sini adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah akad nikah menurut ajaran Islam, di mana nanti akan terikat secara emosional maupun secara moral atau nilai agama, di mana mereka akan saling berhubungan dan terikat satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah kita memahami makna keluarga di sini, ada poin yang kedua itu tujuan dari keluarga. Tujuan keluarga ada 3. Yang pertama, menciptakan peranan sosial bagi anggota keluarga, yaitu seorang ayah, ibu, dan anak. Ayah berperan sebagai layaknya seorang ayah, ibu sebagai seorang perawat, dan anak sebagai anak yang dirawat atau yang mendapatkan pelayanan dari kedua orang tuanya. Kemudian memelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Kebudayaan ini bisa jadi seperti kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya positif yang dapat memberikan impact atau dampak positif terhadap keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membentuk kepribadian manusia. Nah, makna membentuk kepribadian ini dapat terjadi ketika sudah berlangsungnya kehidupan keluarga, di mana dengan adanya pengalaman-pengalaman dan situasi dan kondisi yang terjadi, maka itu dapat membentuk kepribadian dari orang tua, termasuk dari pola asuh dari kedua ayah dan ibu. Kemudian fungsi dari keluarga di sini. Yang ketiga adalah fungsi dari keluarga. Nah, ada beberapa fungsi dari keluarga yang bisa kita bahas, tapi yang akan kita sampaikan hanya beberapa saja. Pertama adalah fungsi agama. Keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Di sini kedua orang tua berperan menanamkan nilai agama, sekaligus memberikan identitas agama kepada anak ataupun anggota keluarga yang lainnya. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya yang mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya. Kemudian ada fungsi reproduksi yang pastinya di sini adalah keturunan, di mana dengan adanya terjadinya akad nikah atau pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka akan menghasilkan keturunan yang di sini dapat dikatakan adalah fungsi dari reproduksi. Kemudian fungsi ekonomi adalah sebuah keluarga bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga karena itu mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa berwirausaha dan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial. Kemudian peran ayah di sini atau peran dari anggota keluarga di sini adalah ayah untuk melindungi, menafkahi, dan mengayomi dan mengambil sebuah keputusan. Kemudian dari ibu, peran ibu di sini adalah memberikan kasih sayang, mencurahkan kasih sayangnya kepada semua anggota keluarga, baik itu kepada anak dan suami, kemudian memberikan, melayani, seperti contoh memberikan makan, minum, dan segala macam. Kemudian peran anak juga ada di sini, yaitu jika ketika anak sudah tumbuh dewasa, dia bisa menjadi penengah atau pemberi saran atau pemberi penengah ketika terjadinya konflik yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Kemudian jenis-jenis masalah dalam keluarga ada masalah keuangan, kemudian ketidakhadiran anak, perselingkuhan, dan kehidupan seksual. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.